Halo people semuanya, hari ini spesial banget nih, aku kedatangan sosok perempuan yang hebat banget, yang punya prinsip hidupnya itu adalah berguna bagi orang lain. Wah, keren banget kan? Dasar prinsip tersebut kemudian menghantarkan perempuan cantik ini memasuki profesi dokter sekaligus menjadi spesialis kedokteran olahraga. Yang dimana sekarang dia menjabat sebagai Direktur Royal Sports Clinic. Hai Dokter Sofia Hage, apa kabar? Ya ampun, kita tuh udah sebenarnya temenan lama banget ya. Bener, aku pertama kali ketemu Dokter Sofia ini waktu kita syuting program. Oh iya yang nggak jadi. Udah syuting ya beberapa episode Bener, ya waktu itu ya. bener. Tapi ternyata tidak jadi nggak tayang, lanjut ya kan. Dan waktu itu padahal keren ya konsepnya ya, The Konsepnya Doctors keren. waktu itu Iya, ya. terus ceritanya kita semua temenan. Bener. Tinggal di satu rumah. Iya, jadi kayak reality show gitu. Hmm. Dan seru karena semuanya dokter beda-beda profesi semua waktu itu. Dan akhirnya malah jadi temenan beneran. Iya beneran. Akhirnya benar-benar menjalani profesinya makin hebat sekali. Sekarang Dokter Sofia sudah melanglang buana ngikutin semua kegiatan olahraga karena mendampingi ini ya atlet-atlet ya. Benar, Mendampingi mendampingi atlet. Memang dari awalnya apa sih Sof? Kayaknya memang pengennya di kedokteran olahraga ini atau gimana sih? Jadi, aduh ceritanya panjang banget nih. Jadi kalau ingat gak sih dulu waktu kita lulus dokter umum, jaga itu pasti sembarangan. Maksudnya kan kita jaga panjang, tidur sembarangan, makan sembarangan gitu ya. Jadi waktu jadi dokter umum tuh sebenarnya aku jadi pasien juga. Oh, karena sering sakit tuh ya? Karena sering sakit. Oke. Kalau aku secara spesifik migren. Migrennya parah banget. Jadi setiap ada siklus menstruasi, hari pertama itu migrennya bisa sampai nggak bisa bangun dari tempat Ganggu tidur. aktivitas dong ya? Ganggu banget. Dan kalau ovulasi, kalau orang lain mungkin nggak tahu kapan mereka ovulasi. Aku tahu persis kapan aku ovulasi karena migren juga. Jadi sebulan tuh bisa migren 2 kali. Jadi waktu jadi dokter umum, aku mikir, aku nih dokter, tujuanku jadi dokter mau bantu orang lain. Tapi aku mau bantu orang lain gak bisa bangun dari tempat tidur gitu. Karena membantu diri sendiri dulu aja gitu ya harusnya ya. Gitu. Nah jadi akhirnya aku mulai mengubah pola hidup. Nah itu sebenarnya introduksi atau perkenalan aku pertama sama olahraga. Oh sih, jadi yang tadinya waktu koas kan gak pernah sempat olahraga. Bener banget. Untuk bisa punya me time aja luar biasa kan. Mau ya dicari kan jam tidur malah bukan jam olahraga gitu. Jadi dan makan juga sembarangan. Bener, yang penting makan. Kapan aja ada waktu gitu. Bener, nah jadi mulai dari situlah sebenarnya perjalanan aku untuk mencintai diri sendiri dulu nih gitu kan. Dan akhirnya dari perjalanan itu bergaya hidup lebih sehat, olahraga, terus makannya lebih teratur, makanya juga memilih yang sehat. Akhirnya aku ngerasa, loh sebentar kalau aku harus memilih spesialisasi biasa nih kalau dokter umum kan langsung ditanya mau spesialisasi iya, mau spesialisasi apa gitu kan. Nah itu mungkin kalau misalkan aku melakukan satu hal seumur hidup, ya istilahnya kan kalau dokter tuh pensiun terserah kita ya. Iya sih, gitu. nggak ada yang bilang umur gitu 55 harus pensiun gitu kan nggak ada. Jadi kalau misalkan aku melakukan sesuatu yang mungkin seumur hidup gitu ya, dan setiap hari aku lakuin, kira-kira apa yang mau aku lakuin? Aku pikir aku mau mengedukasi orang bahwa gaya hidup sehat itu penting karena aku ngerasain sendiri manfaatnya gitu. Jadi akhirnya dari situlah sebenarnya perkenalan masuk ke kedokteran olahraga. Kalau orang mungkin pas kecil jatuh cinta sama olahraga, aku jatuh cinta sama olahraganya karena kebutuhan. Ternyata di situ way out-nya gitu. Iya, Makanya gitu. akhirnya sampai spesialisasi di situ ternyata enjoy di dalamnya. Bener banget. Dan ditambah juga sebenarnya aku tuh merasa bahwa dokter olahraga itu waktu zaman aku ngambil ya masih belum banyak yang ngambil. Jadi aku merasa bahwa kesempatan untuk kemudian membantu orang lain jadi lebih besar karena satu bidangnya nggak populer. Yang kedua atlet-atlet ini yang kita tahu kalau dulu zaman kita gitu ya pas atlet-atlet itu udah selesai menang emas atau menang kompetisi kadang-kadang bahkan kita sempat lihat ada mantan atlet boxing jadi tukang parkir. Kasian ya kan. Jadi kayak kalau misalkan mereka udah mengagungkan dan mengharumkan nama bangsa gitu kan. Kok kemudian sesudah mereka pensiun akhirnya malah terbengkalai gitu. Jadi aku pikir aku juga pengen contribute lah di situ. Ke situ. Wow, dan apalagi kan mereka sebenarnya pahlawan bangsa ya. Iya, bisa dibilang ya. banget, Bawa nama negara gitu. Benar. Dan akhirnya banyak ya ceritanya. Seru ya. Sebenarnya aku punya pengalaman pribadi karena mamaku itu kan orang Korea.
Jadi waktu aku masih kecil, biasalah anak kecil itu kan pertanyaannya biasanya suka sembarangan ya gitu. Jadi kita dulu tuh badminton tuh lagi keren-kerennya. Jadi pas Olimpiade tahun 9, aku ingat banget tuh 94 apa 98 gitu ya. Pas Ricky sama Rexy lagi main. Waktu itu perebutan emas lawan Korea kalau gak salah. Nah terus temenku yang orang Korea nanya, kamu belain siapa? Ayo belain mana nih? Iya. Indonesia Korea belain nih. siapa gitu. Nah, tapi kan aku waktu itu masih kecil ya. Jadi gak tahu mau jawab apa. Aku belum jawab, mamaku di belakang udah jawab. Ya bela Indonesia lah. Ya bela Indonesia lah. Sofia kan orang Indonesia. Padahal ini mamaku yang orang Korea yang bahasa Indonesianya aja waktu itu masih terbata-bata. Jadi aku tuh kalau aku ceritainnya aku selalu terharu. Jadi aku terharu karena mamaku sendiri yang orang Korea bilang, oh kamu tuh harus bangga jadi orang Indonesia. Dan ketika momen itu terjadi adalah ketika aku melihat orang Indonesia bertanding di laga olahraga internasional mengharumkan nama Indonesia. Bener. Jadi buat aku itu kayak memorable banget. Memorable banget. Jadi salah satu motivasi juga adalah ya karena salah satu sarana ketika aku meyakini bahwa aku Indonesia adalah olahraga. Jadi cara yang apalagi yang gak lebih baik dari mengharumkan nama Indonesia lewat kesehatan olahraga di Indonesia. Keren. Wow. Gitu. Ini luar biasa ya. Ternyata one thing lead to another ya. Siapa yang sangka perjuangan meraih emas saat itu ya mereka bisa menginspirasi seorang Dokter Sofia nih untuk membantu atlet-atlet kita untuk berlaga di ajang internasional lagi. Jadi sejak tahun berapa tuh masuk ke dunia timnas ya, membela atlet timnas itu ya? Jadi aku tuh diminta untuk mendampingi atlet-atlet di timnas dari tahun 2020. 2020. Jadi persis sebelum pandemi. Pandemi ya. Benar banget. Ya, Jadi aku ingat banget waktu itu aku ditelepon sama psikolog olahraganya timnas panjat tebing. Waktu itu mereka lagi nyari dokter karena mereka pindah lokasi timnas, lokasi pelatnas. Jadi lokasi pelatnas sebelumnya di Jogja, terus tahun 2019-2020 mereka pindah lokasi pelatnasnya ke Jakarta atau ke Bekasi lah lebih tepatnya. Nah terus mereka cari dokter. Nah terus akhirnya si psikolog ini nelpon aku. Kebetulan Mbak Asti psikolog olahraga dari timnas panjat tebing ini kerja bareng aku ada beberapa kali lah gitu. Terus dia nanya, Dr. Sofia tertarik gak gitu. Tapi kan ini tahun 2020, gak kayak tahun 2024 kita udah menang emas. Gak ada yang tahu panjat tebing itu apa gitu. Olahraganya apa, atletnya siapa ya kan. Kayak gimana latihannya gitu. Iya karena yang dikenal orang kan biasanya kalau di Indonesia bulu tangkis, bola gitu kan. Bener banget. Nah jadi waktu itu pas ditanya mereka juga langsung, tapi ini baru mulai banget nih kita gitu. Ya aku bilang oke. Aku tuh biasanya jarang banget mau mendampingi timnas karena biasanya tuntutannya tinggi gitu. Karena harus kemana-mana, harus nemenin dan sebagainya gitu kan. Jadi harus ninggalin jam praktek dan sebagainya. Tapi aku pikir oke. Kalau misalkan aku cocok nih sama timnya dan aku percaya gitu sama visi misinya, aku mau. Jadi aku bilang boleh gak aku ngobrol dulu nih sama kepala pelatihnya. Nah kepala pelatihnya ini namanya Bang Hendra Basir. Si Bang Hendra ini menurut saya sih mungkin satu di antara sekian banyak yang bisa jadi pelatih itu mungkin kayak gini ya, yang inspiratif itu harusnya kayak gini gitu menurut aku. Jadi kenapa tuh? Visi misinya itu waktu pertama kali ketemu aku tahun 2020 dia langsung bilang target kita tuh emas di Olimpiade loh Dok. Jadi di tahun 2020 dia udah bilang target kita itu emas di Olimpiade Paris 2024. Itu kayak langsung gak kebayang dong ya. Ketemu orang terus bilang gak target kita tuh bukan tahun ini, bukan tahun ini, depan. tapi sampai di Olimpiade. Sampai di Olimpiade tahun 2024. Target kita dan bukan sembarangan, bukan cuma masuk. Tapi dia udah bilang target kita itu emas gitu. Itu kayak wow banget. Aku gak pernah ketemu sama orang yang seyakin itu dan sepercaya itu sama visi misinya gitu. Dan sampai seberhasil itu. Dan sampai berhasil gitu. Jadi waktu ngobrol sama Bang Hendra yang harusnya cuma ngobrol 1 jam, jadi ngobrol 3 jam, 4 jam. Dan akhirnya kamu terinspirasi. Terinspirasi langsung banget. Dari aku bilang oke, aku mau bantu. Karena jelas visi misinya apa dan jelas mereka butuh bantuan gitu. Bahwa mungkin
nggak banyak orang yang bersedia untuk berproses bersama karena itu kita kan sih. sama-sama mulai dari nol Benar, nih benar, gitu. benar. Karena saya bilang sama Bang Hendra, saya nggak tahu loh olahraga panjat tebing itu apa. Orang lain mungkin udah mulai panjat-manjat gitu, saya nggak tahu, saya nggak pernah nyentuh wall atau dinding gitu. Dia bilang nggak apa-apa dok, yang penting kita sama-sama belajar, dokter mau belajar sama kita gitu. Saya bilang mau. Oke. Jadi akhirnya dari situlah akhirnya tahun 2020 saya bilang iya. Terus habis itu nggak lama kemudian pandemi. Iya itu dia. Tapi latihan-latihan kan tetap jalan dong ya itu Latihan ya. tetap jalan. Jadi akhirnya kita ada sistem bubble, isolasi gitu. Karena Jadi nggak boleh ketemu banyak orang. nggak boleh ketemu banyak orang. Jadi itu akhirnya kesempatan untuk kemudian latihannya semua terpusat. Malah jadi intensif ya. Malah jadi intensif 24 jam 7 hari seminggu ketemunya sama orang-orang itu. Oh iya. Jadi, tapi jadi bener-bener jadi kayak time schedule-nya jadi bener-bener teratur. Jadi teratur. bener-bener teratur. Jadi bangun pagi jam berapa semuanya seragam. Makan jam berapa semuanya harus makan bareng-bareng. Terus olahraga atau latihan gitu ya, latihan pagi sama sore. Terus habis itu ada jadwal rest day. Itu semuanya udah ngikutin rutinitas yang sama tuh. Nah waktu itu saya memilih untuk di luar dari si pelatnas ini. Jadi maksudnya nggak tinggal bareng sama mereka waktu bubble. Jadi setiap kali mau masuk harus tes dulu. Iya dong, pasti swab ya zaman itu kan. Gitu. Nah akhirnya dengan rutinitas itu jadi kebiasaan. Saya akhirnya kunjungan ke sana 1-2 minggu sekali. Gitu sampai saat ini. Oke, dan memang nggak mudah dong pastinya. Ini kan sebenarnya Dokter Sofi ini kan cukup jarang ya dokter yang bergulat di bidang kedokteran olahraga tapi perempuan. Iya. Terus di bidang atlet iya. gitu kan ya. Yang di bidang prestasi gitu kan. Prestasi gitu. Wah, pasti banyak pengalaman-pengalaman yang gak terlupakan nih. Benar banget. Sharing dong kita apa nih yang momen apa sih yang gak terlupakan atau jadi ada pengalaman berharga apa? Mungkin kalau di olahraga ya puncak tertingginya adalah Olimpiade lah ya gitu. Jadi buat saya sih pengalaman yang tidak terlupakan itu adalah waktu hadir di Olimpiade Paris sebagai tim pendukung atlet Indonesia, terutama untuk panjat tebing. Nah karena menjelang ke Olimpiade itu saya udah nemenin mereka seleksi atau kualifikasi, jadi kan udah ketemu sama orang yang misalkan nih gitu, atlet dari Brazil atau atlet dari Amerika, itu kita udah biasa ketemu gitu ya. Jadi udah bukan orang asing lah gitu. Yang saya nggak sangka adalah kalau Olimpiade kan ada motonya tuh katanya more than sports. Jadi it's not only about sports, bukan cuma tentang olahraga gitu. Nah itu spirit itu atau value nilai itu tuh kerasa banget karena begitu nyampe di Olimpiade gitu ya, begitu nyampe di Olympic Village kita bilangnya penginapan tempat atlet gitu. Itu semuanya udah kayak keluarga gitu, kayak even negara-negara lain lain dan mungkin juga tertolong karena kita kan prestasi panjat tebing bagus ya. Jadi menuju ke Olimpiade pun kita udah beberapa kali menang juara dunia, pegang rekor dunia gitu. Baik putra putri itu ya. Iya, baik putra maupun putri. Jadi aku merasakan langsung gitu kayak merasa dihormati oleh bangsa lain itu. Wow gitu. Indonesia di mata negara lain ternyata membanggakan gitu ya. Banget dan mereka tuh sampai bilang ada satu pelatih Amerika gitu yang ngobrol sama saya terus bilang saya tuh salut banget sama tim Indonesia, dia bilang kalian tuh elevate the game, dia bilang kalian meningkatkan kualitas permainannya. Karena dia bilang cara kita berlatih, cara kita berkompetisi itu sangat-sangat respectful, sangat-sangat dihormati oleh negara lain gitu. Jadi satu itu ya karena ngerasa bahwa wow saya ini bagian dari tim hebat gitu. Dan negara lain kalau kita kan kalau di politik atau di ekonomi kayaknya Indonesia nomor kesekian gitu ya. Tapi iya sih. Bener kan? Begitu di olahraga. Aduh begitu masuk ruang isolasi panjat tebing gitu ya. Itu kayak semua orang nyapa, semua orang senyum gitu ya. Gak ada satu orang pun yang punya kesan jelek tentang Indonesia gitu. Jadi itu benar-benar merasa kayak oh wow ini ya rasanya. Ini rasanya gini ya. One of the big country tuh gini ya. Iya. Itu satu. Terus yang kedua anak-anak ini kan sebenarnya bertanding cukup sering. Jadi dalam setahun mungkin ada setiap 2 atau 3 bulan mereka tuh keluar negeri untuk bertanding. Dan pasti ketemu sama atlet-atlet yang itu lagi gitu kan karena udah di level itu di level elit dunia ya mainnya itu aja. Nah mereka itu udah kayak keluarga. Jadi kalau di depan dinding
persaingan. Ya, kompetisi. Tapi kalau di belakang layar itu udah kayak saudara, nyapa. Ikrip gitu ya. Iya, kadang-kadang ngasih oleh-oleh Iya, lucu. dari negaranya masing-masing. Nah, ada satu momen waktu itu Fedrik, kemudian Adi, tim panjat tebing Indonesia atau atlet panjat tebing Indonesia, itu lagi nonton Zohri karena dia lagi bertanding di Olimpiade juga kan, sprint. Nah, kita lagi nonton lewat HP. Iya. Di ruang isolasi panjat tebing sebelum kita mulai main. Oke. Nah terus abis itu ada atlet Amerika yang akhirnya kemudian pecah world record di Olimpiade, Sam Watson. Dia bilang, aku mau ikut nonton dong gitu. Dan dia pakai bahasa Indonesianya selamat siang. Oh lucu, dia belajar bahasa Indonesia untuk ngobrol sama atlet kita gitu. Jadi kita tuh ngobrol bertiga tuh. Ngobrol bertiga sambil nonton. Gemes ya. Gemes banget. Jadi kayak merasa bagian dari keluarga gitu ya. Dan itu momen yang tidak terlupakan. Dan tentunya puncaknya adalah ketika dengerin Indonesia Raya. Iya dong pastinya. Ketika ada bendera naik di atas, Indonesia Raya berkumandang, merinding ya. Itu merinding banget, Nangis gak waktu itu? Nangis sampai gak bisa nyanyi. Karena aku waktu itu posisinya adalah kalau misalkan bertanding, biasanya aku posisinya di belakang wall. Jadi tidak di depan wall. Jadi kalau pelatih sama penonton itu kan semua nonton lihat ya. di depannya. Aku di belakang, di tenda. Karena kalau misalkan mereka butuh bantuan atau cedera, harus cepat. Jadi aku gak pernah nonton mereka di depan wall. Jadi aku lihatnya tuh lewat TV, lewat layar gitu. Kadang-kadang ada lag kan. Nah jadi di luar udah kedengeran tuh hiruk pikuknya gitu. Tapi di wall belum nyampe. Jadi ini antara yang tipis banget kan bedanya. Pasti kok panjat tebing kan bener-bener kayak sepersekian detik gitu kan. Kayak 4,75 detik gitu. Jadi bener-bener tek gitu kan. Nah jadi itu belum nyampe, itu kayak di sana udah hore-hore gitu kan. Ya hore-hore. Yang mana? Lucu. Nah begitu kemudian ketahuan bahwa Fedrik yang menang, aku langsung lari ke depan kan. Lari ke depan maksudnya itu mau ikut pemberian medali gitu. Tapi Fedrik harus ganti baju. Jadi akhirnya aku lari-lari ambil baju. Karena ternyata bajunya gak siap di belakang. Terus lari-lari pas udah ngasih baju, pas aku nyampe ke depan udah gak boleh. Jadi aku udah gak boleh masuk ke kursi penonton. Jadi akhirnya nonton bendera Indonesia naik sama lagu Indonesia Raya dikumandangkan itu sebenarnya dari samping. Jadi pas naruh HP untuk ngerekam, itu di sebelahku tuh sebenarnya ada satpam lah, pokoknya security yang gak jelas gitu. Aku gak bersama dengan tim kan. Nah, terus pas pasang rekord, aku langsung nangis kejur. Sampai security-nya nanya, are you okay? Kamu apa? Malu banget, tapi sumpah gak bisa berhenti nangis. Jadi mau nyanyi gak bisa, bener-bener nangis dong. Saya kira berhenti ngerekam, baru habis itu dia, do you need it? Lucu banget. Aduh baik-baik ya mereka. Baik-baik